sehatmu sebelum sakit. Nah, biasanya kalau sudah orang sakit, ya, itu baru ingin melakukan ibadah, baru ingin beramal. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat. Khalifah, kan? Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabatku, teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyaksikan channel Daud, semoga Allah selalu memberikan kemudahan segala urusan, kelancaran segala persoalan, dimurahkan rezeki dan diberikan keberkahan hidup dunia sampai akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini 3 masa yang kita lalui. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa yang sudah kita lewati disebutlah masa lalu. Masa sekarang, inilah kehidupan yang kita rasakan saat ini. Dan masa yang akan datang, kita belum tahu kapan itu terjadi, sampai nanti ajal datang menjemput kita. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kata Allah, sesungguhnya pada hari kiamat sajalah seluruh amalan atau pahala itu disempurnakan. Barang siapa yang dijauhkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan dan memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Menghadapi kematian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang kematian ini. Oleh karena itu, hendaklah kita memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya sebelum datang kematian itu. Dalam hadis Rasulullah, hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati seorang Arab gunung yang datang kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan sanadnya sahih. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, kehidupanmu sebelum kematianmu.
Karena hidup ini merupakan modal kita, waktu kita, tempat menanam amal-amal kebaikan. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, manfaatkan hidupmu sebelum kematianmu. Artinya Allah dan Rasul memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Karena perbekalan itu hanya saat inilah kita lakukan, bukan nanti setelah kita meninggal dunia, tapi justru pada saat seperti ini kita hidup di dunia. Maka kata Rasulullah, manfaatkan kehidupanmu sebelum kematian. Lalu kata Rasul yang kedua, masa mudamu sebelum masa tuamu. Di masa muda itu masa di mana kita memiliki semangat, memiliki kekuatan, memiliki tenaga, memiliki power, memiliki segala-galanya. Maka diingatkan ketika kita memiliki kekuatan, memiliki power, kita masih muda, kita masih lincah, kita bisa melakukan gerakan-gerakan. Maka ini yang kata Rasulullah, manfaatkan, gunakan masa mudamu, tubuh kita masih kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melangkah dan melaksanakan apa yang diinginkan, berbeda ketika kita sudah tua. Makanya justru kita masih kuat ini, gunakanlah untuk amal ibadah kita sebagai kesempatan sebelum nanti masa tua. Kalau sudah tua ya akan sangat sulit kita memaksimalkannya. Lalu kata Rasulullah, gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Nah, biasanya kalau sudah orang sakit, ya, itu baru ingin melakukan ibadah, baru ingin beramal. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, maka lakukan amal-amal kebaikan sebelum datang sakit. Lalu yang selanjutnya masa luang sebelum masa sempitmu. Masa luang itu adalah kesempatan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai, yang bermanfaat, ya tentunya amal-amal soleh. Karena kata Allah bahwa manusia itu berada dalam kerugian kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi ini memanfaatkan masa luang sebelum masa sempit. Ada masa-masa kita sempit nanti, masa-masa kita susah, ya mumpung kita masih ada kelonggaran, baik kelonggaran rezeki, kelonggaran waktu, kelonggaran apa saja yang diberikan oleh Allah itu manfaatkan. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, gunakan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Nah, seorang kaya ini bisa memanfaatkan harta, ya, untuk beramal. Jadi harta itu boleh kita bawa pergi, boleh kita bawa mati, dengan catatan kita infakkan, kita sedekahkan, kita manfaatkan dalam hal-hal kebaikan, maka harta akan ikut dengan kita. Karena harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, itulah jadi amal ibadah kita. Demikian sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu dan bisa memanfaatkan semua kesempatan yang masih ada untuk kita berbenah diri menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.